Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guritno Wulandoro Saputro dengan NIM 240103132 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan secara detail proyek akhir UAS saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Toko Komputer Online menggunakan metode normalisasi. Sebelum kita masuk ke teknis, saya ingin sedikit berbagi mengenai latar belakang pengambilan tema ini. Dalam dunia bisnis, kecepatan dan akurasi data adalah kunci utama yang seringkali kita jumpai. Sistem penjualan yang masih berantakan, di mana pencatatan nota dilakukan secara manual atau menggunakan tabel yang tidak terstruktur. Hal ini sangat berisiko, menyebabkan redundansi data, stok barang yang sering selisih, hingga hilangnya data pelanggan yang sangat berharga tentunya. Oleh karena itu, tujuan utama dari proyek yang saya buat ini adalah untuk membangun sebuah fondasi database yang solid, efisien, dan bersih dari kesalahan. Saya akan menunjukkan bagaimana sebuah data yang berantakan bisa kita transformasikan melalui tahapan normalisasi hingga mencapai bentuk yang optimal di tahap 3NF. Memasuki inti pembahasan. Saya akan membedah proses transformasi data melalui teknik normalisasi. Mari kita lihat tabel pertama, yaitu tabel tak normal atau anormalized form. Pada tahap awal ini, bisa kita lihat data masih dalam bentuk mentah. Masalah utama yang muncul di sini adalah adanya atribut bernilai ganda atau multi-value atribut pada kolom item barang. Bisa dilihat ada dua jenis barang yang berbeda di dalam satu kolom tabel tak normal ini. Sebagai contohnya, nota N001 mencatat laptop dan mouse dalam satu baris yang sama. Secara sistem, kondisi ini sangat buruk karena komputer akan kesulitan melakukan pencarian barang secara spesifik atau menghitung total stok yang keluar. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh membiarkan database dalam kondisi tidak normal. Angka selanjutnya adalah first normal form atau 1NF. Di tahap ini aturan utamanya adalah sifat atomik di mana setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai tunggal. Saya telah memecah baris nota N001 menjadi dua baris terpisah, satu baris untuk laptop dan satu baris untuk mouse. Meskipun sekarang data sudah bisa diolah secara individual, kita bisa melihat masalah baru muncul, yaitu redundansi, nama Budi, dan alamat Jakarta tertulis berulang-ulang untuk setiap item barang. Jika satu nota berisi 10 barang, maka kita akan menulis identitas pelanggan yang sama sebanyak 10 kali. Ini adalah pemborosan ruang, penyimpanan di dalam database maupun pencatatan manual. Seperti ini. Untuk nama Budi dengan jumlah barangnya ada dua, yaitu laptop dan mouse, dengan alamat yang sama dan nama pelanggan yang sama, menciptakan suatu kondisi yaitu redundansi data atau data ganda atau duplikat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita masuk ke second normal form atau 2NF. Di tahap ini saya mulai melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel berdasarkan fungsional dependensi. Di tahap ini saya melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel berdasarkan fungsional dependensi. Saya memisahkan data menjadi dua tabel, yaitu tabel transaksi dalam poin A ini, yang berfungsi untuk menyimpan informasi seperti nomor nota, tanggal, dan identitas pelanggan, serta tabel detail pada poin B, yang mencatat rincian barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Dengan pemisahan ini, setiap nomor nota yang hanya akan tercatat satu kali di tabel utama, sehingga struktur data kita menjadi jauh lebih ramping dan terorganisir. Dan langkah normalisasi yang terakhir, kita mencapai tahap third normal form atau 3NF,
yang merupakan standar ideal untuk database relasional. Pada tahap 2NF tadi, masih terdapat masalah yang disebut transitive dependency, di mana alamat pelanggan masih bergantung pada nama pelanggan, bukan langsung pada nomor nota. Oleh karena itu, di 3NF ini saya memisahkan kembali data ke dalam dua tabel independen, yaitu tabel pelanggan dan tabel barang. Sekarang tabel transaksi hanya perlu menyimpan ID, pelanggan, dan tabel detail hanya menyimpan ID barang. Namun tentunya tetap bergantung terhadap kolom nomor nota ini. Keuntungan luar biasanya adalah jika pelanggan mengubah alamatnya atau harga barang mengalami kenaikan, kita hanya perlu melakukan pembaruan di satu baris pada tabel tanpa mengganggu ribuan data transaksi yang sudah ada. Inilah hasil akhir dari struktur database yang efisien, konsisten, dan terbebas dari anomali. Setelah kita memahami bagaimana data bertransformasi melalui proses normalisasi tadi, langkah selanjutnya adalah membedah Entity Relationship Diagram atau ERD. Jika normalisasi adalah cara kita menyusun laci-laci, maka ERD adalah peta atau arsitektur yang menjelaskan bagaimana setiap entitas tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu kesatuan sistem. Mari kita perhatikan diagram pada layar ini. Sistem ini dibangun di atas 4 entitas utama yang memiliki peran spesifik. Yang pertama, entitas pelanggan. Baik, mohon maaf, gambarnya terlalu kecil karena saya membuat menggunakan draw.io. Pada tabel ini memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Hubungannya dengan entitas transaksi adalah melakukan, artinya seorang pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, namun setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah entitas transaksi. Ya, yang di tengah ini. Entitas transaksi berperan sebagai pusat aktivitas yang memiliki atribut nomor nota, tanggal transaksi, dan ID pelanggan. Entitas ini menjadi jembatan utama yang menghubungkan siapa yang membeli dan kapan pembelian itu terjadi. Yang selanjutnya adalah transaksi atau entitas detail transaksi. Ini adalah entitas yang dimiliki oleh entitas transaksi tadi. Karena satu nota bisa berisi banyak barang, maka entitas ini berfungsi mencatat spesifik melalui atribut ID barang dan baik, langkah selanjutnya adalah membuat database. Sebetulnya ada dua cara untuk membuat database, yaitu dengan cara manual ataupun dengan cara menggunakan kode SQL seperti ini. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang pembuatan database menggunakan kode SQL. Yang pertama, kita menggunakan komen perintah create database, diikuti dengan nama database-nya. Ingat, nama database tidak boleh menggunakan spasi. Jadi, di sini saya menggunakan underscore, lalu titik koma. Selanjutnya, kita buat tabel untuk mengisi data di dalam database ini. Sebetulnya kita bisa buat terlebih dahulu untuk database-nya, namun di sini saya lanjutkan saja. Kita buat secara langsung di sini dengan mengetikkan perintah create table dengan namanya pelanggan. Baik. Nah, terus di dalam kurung ini apa? Di dalam kurung ini adalah kolom dari tabel pelanggan. Seperti ID pelanggan, varchar merupakan value-nya, 100 merupakan length dari ID pelanggan tersebut. Dan disetting menjadi primary key, sehingga tidak double ID-nya. Selanjutnya untuk kolom nama pelanggan, di sini menggunakan value yang sama, yaitu value varchar dengan length sekitar 100 dan disetting not null.
Baik, selanjutnya kita buat kolom alamat, simpel saja. Kolom alamat kita berikan value teks. Karena seperti yang kita tahu, alamat biasanya bisa berupa jalan atau desa. Namun di sini saya lebih prefer menggunakan alamat kota untuk pelanggan dalam sistem ini. Baik, selanjutnya kita buat tabel barang yang dimana diisi ID barang, value-nya varchar, dengan length 10 saja. Dan jangan lupa disetting primary key. Selanjutnya ada kolom nama barang dengan value varchar, length-nya 100, disetting not null. Dan selanjutnya adalah kolom harga dengan value int atau integer dan disetting not null. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat tabel transaksinya. Di sini kita akan mengisikan kolom nomor underscore nota dengan value varchar, range-nya 10, dan disetting primary key. Nah, di sini kita akan membuat kolom tanggal transaksi. Kenapa di sini ditulis TGL bukan tanggal? Karena bagi saya semakin singkat nama kolom atau database maka akan semakin baik. Di setting untuk value-nya adalah date alias tanggal, not null, dan selanjutnya kita buat kolom ID underscore pelanggan dengan value varchar dengan length sekitar 10 dan disetting menggunakan foreign key. Nah, di sini kita akan mereference atau menghubungkan kolom ID pelanggan yang ada di sini dengan kolom ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan. Yang selanjutnya kita buat tabel detail transaksinya yang diisi kolom nota, nomor underscore nota, ID barang, dan QTY atau quantity, jumlah. Yang dimana jumlah dengan harga memiliki value yang sama yaitu integer atau int, disetting not null, dan ini adalah compose key atau composite key atau reference-nya. Di sini kita mereference nomor underscore nota yang ada di dalam tabel detail transaksi dengan yang ada di dalam tabel transaksi. Begitu juga dengan ID barang, kita mereference dengan kolom ID barang yang ada di tabel barang. Jika sudah, maka kita akan klik kirim. Baik, jika sudah membuat database beserta tabelnya, kemudian kita isi data untuk database sistem penjualan dengan kita mulai di tabel pelanggan, kita mengetikkan insert into pelanggan. Insert artinya masukkan, into pelanggan ke tabel pelanggan. Jadi secara garis besarnya ini diartikan sebagai masukkan ke dalam tabel pelanggan dengan value P001 Budi Jakarta. Ini harus urut sesuai dengan ketentuan tabel yang sudah kita buat, jangan dibolak-balik, nanti akan muncul masalah. Yang selanjutnya kita isi data pada tabel barang
dengan mengetikkan insert into barang dengan value B001 laptop dengan harga 10 juta. Selanjutnya, masih di tabel barang, kita insert into barang dengan value B002 dengan ID B002, nama barang mouse, dan harganya 200.000. Selanjutnya, kita akan masuk ke tabel transaksi. Di sini kita hanya akan mengisikan nomor nota, tanggal, dan ID pelanggan. Masih sama menggunakan kode insert into dengan nama tabel transaksi. Value-nya nomor underscore nota N001, tanggal 2026 bulan 1 tanggal 15, dan ID pelanggan P001 yang diambil dari tabel pelanggan yang kita reference tadi. Selanjutnya, kita buat atau kita masukkan data di tabel detail underscore transaksi dengan perintah yang sama, insert into detail underscore transaksi. Di detail transaksi kita hanya akan memasukkan nama atau nomor nota, ID barang, dan GTY, quantity. Jadi ini setiap pengisian ini untuk satu satu baris. Di sini B001 merupakan ID dari laptop. Jadi di sini hanya akan mengisikan barang laptop saja. Jadi bagaimana jika kita akan menambahkan ya itu barang baru selama nomor notanya masih sama atau nomor pelanggannya masih sama, kita hanya perlu memasukkan ID barang lalu kuantitinya. Karena di sini Budi memiliki nomor nota N001, namun memiliki barang atau barang yang dibelinya lebih dari satu, jadi dia ditulis banyak 2 kali. Seperti itu. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, sudah tampil seperti ini. Satu baris ditambahkan. Itu artinya penambahan telah berhasil dilakukan. Sekarang kita cek. Kita cek dari sini saja. Kita mulai dari tabel barang. Nah, tabel barang sudah tampil seperti ini. Ada ID barang, nama barang, dan harganya. Dengan ID yang berbeda tentunya karena sudah disetting primary key B001 dan B002. Namun bagaimana dengan tabel pelanggannya? Tabel pelanggannya hanya ada satu dengan ID P001, nama pelanggannya Budi, alamat Jakarta. Lalu transaksinya bagaimana? Seperti data yang sudah kita isi tadi, di tabel transaksi hanya akan mengisikan nomor nota, tanggal transaksi, dan ID pelanggan. ID pelanggan dari Budi tadi adalah P001. Di sini ditentukan nomor notanya itu di sini. Baik, lalu detailnya seperti apa? Detailnya ada 2, karena memang berdasarkan ID barang. Namun bagaimana nomor notanya? Nomor notanya tetap sama. Kenapa sama? Karena pelanggannya sama. Jadi walaupun barangnya banyak, selama pelanggannya orang yang sama, dari kota yang sama, dan pembelian dilakukan di tanggal yang sama, maka nomor nota akan tetap sama. Yang membedakan adalah ID barangnya dan kuantitinya di tabel detail underscore transaksi ini. Lalu bagaimana
Jika ada pelanggan baru, apakah ID pelanggannya bisa sama atau boleh sama? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena agar tidak merusak data yang sudah ada dan sudah kita setting primary key pada saat pembuatan database serta tabelnya tadi. Lalu bagaimana jika ada pelanggan lain yang bernama Budi? Untuk nama pelanggan tidak saya setting primary key, jadi mau namanya Budi, tetap sama walaupun orangnya beda, selama ID pelanggannya berbeda. Namun tentunya ketika ada pelanggan yang bernama Budi, yang sama dengan pelanggan sebelumnya, biasanya akan ditambahkan nomor atau nama panjang atau nama belakang dari si pembeli tersebut agar tidak membingungkan petugas yang akan menggunakan sistem database ini nanti. Seperti itu. Lalu untuk tabel barang apakah hanya bisa diisi 2 saja? Jawabannya tidak hanya bisa diisi 2 saja. Bahkan bisa diisi 100 atau bahkan 1000 dengan catatan ID barangnya berbeda karena sudah disetting primary key. Mau nama barangnya sama, laptop atau mouse, ID barangnya harus berbeda dan harus disertakan sebuah detail merek dari laptop atau mouse ini. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Guritno Wulandoro Sero Saputro dari kelas TI 244 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa dengan NIM 2401033132. Terima kasih.